Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusrana Nadianti dengan NIM 1820-9061 dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Kota Palembang. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat guna untuk menyelesaikan tugas pengganti UAS pada mata kuliah Seminar Psikologi Klinis yang diampu oleh yang terhormat Ibu Emma Yudiani, MC Psikolog. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul Insomnia Disorder di masa pandemi COVID-19. Baiklah, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, insomnia disorder di masa pandemi COVID-19. Insomnia disorder di masa pandemi COVID-19. COVID-19 di awal tahun 2020. Sebenarnya di awal tahun 2020 itu masuknya corona di Indonesia. Kalau yang sebenarnya itu corona itu sudah ada di Cina itu pada akhir tahun 2019. Itu mengapa coronavirus itu ada 20 and 19-nya itu. Karena dia awal mulanya muncul itu di tahun 2019. Nah, di tahun 2020 itu ketika ia masuk ke Indonesia, dunia itu digemparkan dengan merebaknya virus baru tersebut yang jenisnya itu dinamakan dengan SARS-CoV-2 dan penyakitnya itu itulah yang disebut dengan coronavirus disease 20 and 19 atau yang sering kita sebut dengan COVID-19. Nah, kemudian insomnia. Sebelumnya, mengapa saya kaitkan insomnia dengan COVID-19? Karena pada dasarnya insomnia itu terjadi saat COVID-19 itu mulai ada. Jadi di semenjak adanya COVID-19 ini semua rata-rata termasuk saya sebagai orang yang mengalami gangguan tersebut itu merasakan kesulitan untuk tidur. Nah, di sini sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu pengertian dari insomnia tersebut. Menurut Edward Brace, insomnia itu merupakan suatu kesulitan abnormal untuk jatuh tidur, tetap tidur, atau dalam keadaan terjaga bila akan mencoba tidur. Jadi maksudnya di sini itu kesulitan yang tidak normal karena tidurnya itu tidak benar-benar tidur terjaga seperti itu. Kemudian selain itu ada juga dalam jurnalnya Walia dan Mehra itu mengatakan bahwa insomnia itu adalah gangguan kesulitan untuk tidur, kesulitan menjaga pola tidur, atau memiliki kualitas tidur yang buruk meskipun memiliki cukup kesempatan untuk tidur. Nah, jadi walaupun mereka itu memiliki banyak waktu luang dan mereka sudah mencoba untuk mencoba tidur, tapi
ya tetap kesulitan untuk tidur yang nyenyak seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa insomnia itu merupakan salah satu gangguan tidur dengan karakteristik sulit untuk memulai tidur, sulit untuk tetap dalam kondisi tidur, dan sulit untuk memperoleh kualitas tidur yang cukup pada saat dalam keadaan tidur. Nah, di sini ada gejala dari depresi. Saya mengambil dari beberapa garis besar, yaitu 5. Gangguan emosi. Gangguan ini merupakan perasaan sedih atau murung, iritabilitas, ansietas, ikatan emosi berkurang, menarik diri dari hubungan interpersonal, preokupasi dengan kematian. Kemudian yang kedua yaitu gangguan kognitif. Keluhan somatik, gangguan kognitif terlebih dahulu, maaf. Di sini gangguan kognitif itu distorsi kognitif, seperti mengkritik diri sendiri, rasa bersalah, perasaan tak berharga, kepercayaan diri turun, pesimis, dan putus asa. Dan penurunan fungsi kognitif ini bisa seperti bingung, konsentrasinya itu buruk, perhatiannya kurang, daya ingatnya menurun, dan sering ragu-ragu. Kemudian yang ketiga, keluhan somatik. Nah, keluhan somatik itu bisa seperti sakit kepala, keluhan saluran pencernaan, keluhan haid, dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu ada gangguan psikomotor, yaitu seperti retardasi psikomotor, gerakan lambat, pembicaraan lambat, malas, dan merasakan tidak adanya tenaga. Kemudian yang kelima yaitu gangguan vegetatif, tidak bisa tidur atau terlalu banyak tidur, tidak ada nafsu makan, dan terlalu banyak penurunan berat badan atau penambahan berat badan. Nah, kemudian faktor penyebab. Di sini saya mengambil kutipan dari William Rothbard dan McCrae tentang beberapa faktor yang menyebabkan insomnia. Yaitu salah satunya itu dijelaskan dalam teori etiologi dari Spellman, yaitu 3P, Model of Insomnia. Nah, dalam teori ini, yang pertama yaitu predisposing conditions, yaitu kondisi yang melekat pada para individu seperti jenis kelamin, usia, genetik, gaya hidup, kondisi kesehatan fisik, dan mental. Kemudian, yang kedua itu ada precipitating circumstance, yaitu kejadian pencetus yang biasanya bersifat traumatis. Dan yang ketiga itu ada perpetuating factor, yaitu pergeseran pola kognitif dan perilaku yang memperparah kondisi insomnia. Nah, di sini hubungan antara insomnia dengan masa pandemi, yaitu sudah saya jelaskan di awal tadi, akibat dari adanya stay at home, work from home, jadi semua individu itu dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh pemerintah untuk tetap berada di rumah atau social distancing, dan yang sering kita sebut dengan lockdown, demi mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang tidak dapat dipungkiri, turut memberikan dampak pada perubahan gaya hidup dan hubungan sosial yang mengakibatkan peningkatan kecemasan pada beberapa orang, seperti cemas, stres, dan depresi, yang dapat menyebabkan terganggunya pola tidur, peningkatan angka kejadian insomnia, peningkatan perkambuhan gejala insomnia, dan gangguan tidur lainnya. Hal ini yang terjadi karena sulitnya membatasi waktu istirahat dan waktu kerja selama masa isolasi di rumah, sehingga berdampak pada jam tidur yang berpengaruh buruk terhadap siklus tidur, kontinuitas tidur, dan kualitas tidur. Nah, di sini ada cara mengatasi insomnia. Saya mengambil kutipan dari Chun
Tan, Chung, dan Fernando di tahun 2013 yang mengatakan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan tidur, yaitu dengan terapi obat maupun non-obat. Nah, terapi non-obat itu berfungsi untuk penanggulangan jangka pendek, sedangkan terapi non-obat itu seperti kognitif, yaitu berfungsi sebagai pengubah kebiasaan tidur. Nah, di dalam artikel yang dikutip dari Pusat Medis tahun 2011, selain terapi obat dan terapi kognitif, sebagai masyarakat di negara maju menggunakan terapi suplemen, yaitu melatonin. Suplemen ini diduga dapat membantu seorang untuk bisa tidur, terutama pada orang yang mengalami ritme sirkadian. Tapi selain itu, salah satu metode yaitu metode non-farmakologi yang efektif untuk mengurangi gejala gangguan tidur itu adalah CBT, Cognitive Behavior Therapy, yang tahap-tahapannya khusus disusun untuk kasus insomnia. Jadi CBT ini merupakan metode terapi yang dikembangkan oleh Aaron Beck yang bertujuan untuk mengubah distorsi kognitif untuk menghasilkan satu perilaku baru yang lebih adaptif. CBT ini dianggap efektif menangani insomnia karena dalam intervensinya, CBT merupakan gabungan dari terapi secara kognitif dan perilaku, yang mana penanganan insomnia kronis memerlukan intervensi secara langsung untuk memperbaiki perilaku, pola pikir yang salah, dan hubungan antar keduanya yang memperparah kondisi penderitaan. Selain itu juga, komponen dari CBT itu untuk insomnia dapat didesain sesuai dengan teori etiologi The Behavior Models of Insomnia yang dikemukakan oleh Stillman, sehingga implementasinya menekankan pada adanya perubahan kognitif dan perilaku yang agar individu menjadi lebih adaptif. Nah, mungkin sekian dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata dan banyak kekurangan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian, kepada Ibu Emma Yudiani yang sudah bersedia untuk mendengarkan presentasi dari saya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.